Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lur. Kembali ke saya, Ganang Srul Umam. Tak ceritain. Awalnya sapinya 2 ekor. Sudah beranak, tinggal 2 ekor karena kepepet kebutuhan. Dan pakannya selalu istimewa. Ini yang punya. Asmane sinten, Pak? Pak Suyek. Pak Suyek asmane, Pak Suyek. Jadi kemarin beliau itu habis cerita sama saya. Munggah binara tak cerita, Pak. Cerita sama saya dulu itu sapinya sakit ya, Sakit. tidak ketolong karena beliau buru-buru. Tak arahkan sama teman saya yang lebih senior karena yang lebih dekat. Posisi meteng, Pak ya. Matang. Posisi 9 sakitnya bunting 9 bulan dan tidak tertolong. Itu sama saat awal-awal musim hujan, ya. Iya. Awal-awalnya musim hujan gitu, ya. Awal-awalnya musim hujan. Jadi kalau nggak salah dulu kayaknya BF, demam 3 hari. Karena pas jenengan cerita nih kok demam nggih kok nggih. Demamnya tinggi panas nggih Pak nggih, mboten doyan mangan nggih. Jadi badannya posisi demam, sudah beberapa hari nggak mau makan, sapinya lesu, ambruk. Nah karena posisi itu saya nggak bisa, saya saranin sama teman saya yang senior yang lebih dekat rumahnya dari sini, tapi ndak canda gitu. Ndak rezeki, enggak rezeki, akhirnya diuyangke, dijual secara paksa. Dan ternyata bunting metenge dibeleh napa? Dipotong, Pak. Dipotong medale jalur nggih. Jalur. Nah, ternyata di dalam perut sudah kebuntingan 9 bulan, tinggal nunggu beberapa hari itu dipotong. Sebenarnya dia nak umpami kok niku kok mboten parah, selama matane niku sapi tesih purun kedep, ambekane tesih purun apik nggih, jane nggih ditelateni gak apa-apa, ora ketengkelan sithik ngoten. Tapi yo karena beliau ini takut karena trauma dulunya, terus akhirnya dijual, dipotong. Jadi gini ceritanya lagi. Terus kemudian ini juga cerita setelah napa? Mboten dhewe mangan nggih. Nah, 6 bulan. Nah, bunting 6 sasi nggih. Nggih, 6 bulan. Posisi kebuntingan 6 bulan, sapi ini juga sama sakit ya. Kemudian beliau juga trauma, saya saranin untuk pemberian kuning telur sama kunir dulu. Kunir tidak saya sarankan karena lagi kebuntingan. Riyen takkan maringin apa, Pak? Telur sama bawang putih ya. Bawang putih nggih, sama bawang jahe putih, nggih. ya, sama jahe. Jadi untuk kuning telurnya itu gunanya untuk membantu mendapatkan asupan protein, karena protein itu dari kuning telur itu mudah sekali untuk dicerna. Terus yang kedua, untuk bawang putihnya itu kan bisa sejenis antibiotik. Untuk jahenya pun juga sama, tapi untuk jahe itu dia bisa menekan sapi biar tidak kembung gitu. Dan untuk pakannya jangan ditanya, beliau pakannya full hijauan. Itu Karena bongkol-bongkol full hijauan, itu sampean lihat full hijauan, pakannya istimewa, ngasih umbyuk-umbyuk iki lho, umbyuk-umbyuk sedengkul iki dure, dengkul luweh, setengah dengkul, sapi loro. Nggih. Sapi loro kok saumbyuk-umbyuk. Nah. Dan ini tuh sapinya beliau yang ini tuh setiap kali setahun beranak sekali, pasti begitu. Karena gini, beliau itu anut sama saya, untuk pakan tambahan itu boleh diberikan apapun, yang penting hijauannya boten carry nggih. Nah, karena begini, yang namanya di hijauan itu tetap ada yang namanya mineral, ada yang namanya vitamin pendukung yang lain, karena hijauan itu nilai pokok sapi itu di lapangan, di alam gitu. Jadi seandainya pakan ini tidak tercukupi, itu insya Allah di hijauan akan tertolong walaupun sedikit. Tapi kan untuk stagnannya naiknya tuh secara pelan-pelan, tidak bisa signifikan. Untuk signifikan kan tetap pakai mineral dan premix. Nah, tapi karena sapi ini setiap kali saya IB dan setiap kali saya PKB kayak tadi itu sudah beranak 2 kali ini, posisinya itu Mas dorong ya? Doro. Dulu belinya darah. Pedet nggih. Nah, pedet wong riyen tumbas pinten kalih kok? 8 juta. 8 juta nggih, 8.000 nggih mawon nggih. Awal belinya 8 juta, terus keluar dulu pertama betina, ini betina lagi. Dan setiap kali keluar mesti istimewa loh kalau sapi ini masih birahi. Tadi masih keluar dulu dia. Skor wong merekno, meteng nusoni ora kok enggak. Ngoten nggih. Nah, Awake. karena
Mangane kan terjamin. Oke, betul. Karena niki hijauannya kan buatan telat. Nggih. Terus ngeten mawon. Sebenarnya inti dari hari ini saya mau bercerita itu tentang yang pertama itu ada dua pokokan, dua bahasan. Yang pertama itu karena ini sekarang lagi musim pancaroba antara peralihan musim panas dan musim dingin, itu yang namanya kelembapan itu lagi naik. Sedangkan yang namanya kelembapan itu yang namanya bakteri atau virus. Virus itu seneng-senengnya saatnya berkembang biak dan saatnya menyerang. Karena di peralihan musim kebanyakan itu imunitas kita itu banyak yang menurun dan virus banyak sekali yang siap-siap untuk menyerang. Makanya ketika sudah memasuki musim pancaroba seperti ini, sebaiknya sapi kadangkala kalau tidak bunting dikasihkan kunir sama temulawak nggak apa-apa. Kalau misal bunting ya khusus cukup diberikan apa? Kuning dok, ya, kuning telur atau bawang putih atau jahe. Untuk sebanyaknya bebas, yang penting kadangkala dikasih. Karena nanti kalau sudah terlanjur ambruk, sudah terlanjur sakit, jenengan nanti yang bingung. Ngoten nggih? Nah, ya, terus nah ini loh. Ini itu untuk pedet yang beranak kedua kali. Tak liatin dari belakang. Ini induknya dulu. Ya toh. Induknya tuh keplah istimewa. Dulu belinya harga 8 juta. Ini pegon loh. Tapi setiap kali beranak, wah, metune super. Si mental super. Dase gepak, awake ombo. Wah, babat. Nah, tadi beliau tak saranin, tak suruh mencoba yang namanya brangus. Ini loh, tak kasih brangus tadi. Tidak bisa fokus ya. Ini pokoknya intinya di brangus ini. Dulu tadi saya IB brangus, saya IB angus apa brangus apa? Angus, sorry, Angus. Saya IB Angus itu hitam kayak sapinya yang lagi viral dulu miliknya Setia Farm yang dibeli sama Irfan Hakim 300 juta. Itu seperti itu. Untuk bodinya sama besarnya sama supernya, tapi bedanya untuk Angus itu kalah di corak warna. Tapi kalau induknya ini putih, di si Angus insya Allah nanti ada putihnya. Jadi ndak semuanya itu hitam mulus gitu. Makanya saya berani. Tapi kalau indukannya ini limosin yang merah mulus, saya isi Angus itu biasanya akan hitam mutlak biasanya. Tapi ya wallahu alam lah, tinggal rezeki kita. Oke, gini. Kembali ke indukannya. Indukannya ini sebenarnya pendek, tapi panjang dan seperti video saya yang kemarin yang viewernya mencapai hampir 1 juta, itu kan ada 4 ciri-ciri cara untuk memilih indukan. Nah, itu dilihat dari gini yang pertama. Tulangan atas ini harus lebar, tulangan pinggul ini loh harus lebar, tulang ininya harus supitane, supitane harus lebar juga sama, alat kelaminnya menggelambir. Yang terakhir ketika pedetnya modelnya gede buatan iki. Ageng nggih. Ketika pedetnya sudah keluar, yang namanya pedet itu kan membutuhkan yang namanya air susu dari 0 hari sampai 8 bulan itu pedet akan stuck. Akan naik dari 0 hari. Dia akan mulai naik untuk konsumsi air susunya paling puncak di umur 2 sampai 3 bulan. Nanti kalau sudah 2 sampai 3 bulan air susunya akan mulai turun. Makanya kenapa kalau pelihara pedet itu sebaiknya untuk petatan itu sebaiknya 6 bulan ke atas ya. Jangan di bawahnya. Kalau di bawahnya kasihan karena yang namanya rumennya itu belum terbentuk dengan secara sempurna. Karena rumen pedet itu terbentuk mengikuti waktu. Biasanya terbentuknya dari umur 2 bulan ke atas. Karena pedet lahir pertama itu belum punya rumen. Karena rumen itu tidak diciptakan untuk mencerna serat kasar. Nah, sedangkan pedet pertama kali lahir dari 0 hari sampai 2 bulan atau 3 bulan dia belum mampu namanya mencerna serat kasar. Kalau kalian melihat pedet makan hijauan itu paling cuma nyami-nyami. Itu pun tidak bisa buat patokan untuk hidup si pedet gitu. Ya, ini contohnya. Air susunya istimewa. Itu tabungnya gede. Jadi setelah dari 3 poin tadi atas itu hanya budungnya dhuwur, tulang atasnya lebar, terus tulang pinggulnya, tulang pelvisnya lebar, alat kelaminnya menggantung. Yang terakhir itu air susunya istimewa. Banter Pak ya? Wah, beliau yang cerita air. Dan ini pun pedetnya juga sama. Pedet ini itu baru umur pinten 6 sasi nggih. Nah, jalan 7 bulan, 6 lebih jalan 7 bulan. Tapi kayak induke. Nah, toh. Wah, kutungnya istimewa, awake ringkes, kulitane pandes, wulune keleng. Istimewa temenan. Ngene iki nak tuku iki 10 juta lho ngene iki. 10 luwih ngene iki 10 luwih.
10,5 11 yo wani ning bakul lah. Tarife. Ini alat kelaminnya juga bagus. Nah, ini yang paling saya suka itu dari pedet ini. Itu dari ininya itu lebar. Karena gini, yang namanya 4 titik tadi, 4 kriteria tadi yang saya ceritakan itu bawaan dari lahir. Ya kan? Karena apa? Dari untuk kantongan susunya ini juga bagus, istimewa, gitu. Istimewa kelihatan. Dari depan nggak terlalu kelihatan, tapi dari belakang kelihatan. Itu ada gambel, ada gembelan. Biasanya kalau sapi ada gembelan seperti itu, nanti kalau ketika bunting tua, wah mangkah sampai dengkul. Oke, metengnya sampai dengkul, nggih. Wah, beliau yang cerita. Mangkah gede tekan dengkul, istimewa. Pedete 1 bulan 2 bulan pertama lahir mesti ngene. Nek orang ini asal tidak asal tidak kena cacingan sama mencret, insya Allah pedet tetap istimewa. Tapi kalau keterak cacingan sama mencret, wis yo ajur pedete. Tapi biasanya istimewa. Nyatane nek di barang ya pandis. Nah, itu. Delan lain itu. Nek lanang yo. Wah, acara lanange yo. Dawa nek karsan setelah sasi paling 10.5 Mas. Lanang kok. Oke, gitu aja. Karena yang penting saya tuh mau cerita. Intinya poin yang teman-teman bisa ambil, monggo diambil, yang tidak bisa diambil dibuang saja. Terima kasih. Ini pedet mau jalan 7 bulan loh. 6 lebih jalan 7 bulan. Bayangke toh. Ini kalau jantan 15 jutaan. Mungkin lebih dikit kalau jantan. Tapi kalau karena ini rezekinya betina, besok buat indukan lagi. Nah, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat.